Oke, Assalamualaikum. Sekarang kita lanjut di poin 4 dan poin 5 mengenai impairment ya. Nah, jadi untuk debt investment saat diindikasikan terjadinya penurunan arus kas di masa depan, itu perlu dilakukan tes impairment gitu. Nah, bagaimana sih penjurnalannya? Nah, impairment test itu dilakukan dengan cara membandingkan antara carrying value dan present value future cash flow gitu. Jadi membandingkan antara carrying value sekarang dengan kemungkinan arus kas di masa depan. Jurnalnya, jadi ada dua jenis. Yang pertama terkait amortized cost, yang kedua terkait VOCI with recycling. Untuk amortized cost ini jurnalnya loss on impairment pada allowance for impaired debt investment. Nah, recovery-nya allowance-nya di debit dan recovery-nya di sebelah kredit ya. Nah, sedangkan untuk VOCI dia di sini ada dua jenis penurunan gitu. Yang pertama disebabkan oleh risiko kredit dijual dengan loss on impairment pada allowance, dan yang kedua itu terkait dengan perubahan MR ya. Jadi saat market rate-nya itu dia meningkat ya, saat market rate meningkat otomatis akan menurunkan nilai debt equity investment. Nah, dia perlu melakukan penjurnalan unrealized holding gain-nya di debit strip equity ya, artinya dia akan dimasukkan ke AOCI, dan di sebelah kreditnya ada fair value adjustment. Untuk jurnal pembaliknya, untuk yang resiko kredit jurnalnya itu sama dengan recovery pada amortized cost. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soalnya terkait dengan impairment ya. Yang pertama nomor 4. Pada tanggal 31 Desember 2018, Mayhew ya memiliki debt investment dengan membeli sebesar 200.000 ya. Debt investment memiliki jangka waktu 5 tahun dengan bunga tahunan CR-nya 10% ya. Dan bunga efektifnya adalah 10%. Nah, jadi dia di sini adalah sifatnya itu berarti dijual at par ya. Dijual at par. Oke. Nah, berikut adalah arus kas kontraktualnya. Nah, kalau misalkan dia bunganya 10%, otomatis kan tahun 2019 akan menerima pendapatan bunga 20.000. Tahun 2020 juga menerima 20.000, tahun 2021 20.000. Nah, di akhir tahun ini dia menerima 220.000 yang terdiri antara 200.000-nya pokok dan 20.000-nya adalah pendapatan bunga ya. Nah, bisa lihat bahwa ada kemungkinan penurunan arus kas gitu. Nilai bunganya ini bakal turun sebesar 16.000 setiap tahunnya. Nah, otomatis kita perlu membuat jurnal impairment. Nah, langkah pertama sebelum kita membuat jurnal impairment, kita bisa melihat dulu berapa sih kemungkinan kerugian yang dihasilkan dengan cara kontraktual cash flow dikurangin arus kas yang diharapkan. Nah, di sini ada rugi 4.000, 4.000, 4.000, 4.000 ya. Sehingga total kerugiannya adalah 16.000. Lanjut. Nah, untuk mencari berapa sih loss on impairment ya, kita harus menghitung dulu nih dengan cara menghitung present value daripada principal dan bunganya. Pertama, kita mencatat dulu investasi yang tercatat berapa. Nah, di sini ada 200.000 ya. 200.000 yang tercatat. Lanjut, kita menghitung present value dari 200.000 dari pokok hutangnya selama 4 tahun ya ternyata di sini. Oh ya, di sini juga 4 tahun, tadi salah baca ya. Oke, coba kita hitung ya. Kita menggunakan rumus PV. Rate-nya berapa tadi? 10%.
N per-nya 4, PMT-nya berapa PMT-nya cicilan bunganya? Ada 20.000 ya. Sorry. Kalau kita menghitung yang present value pokok bunganya berarti PMT-nya kita kosongin ya. Sedangkan untuk future value-nya kita isi 200.000. Tipenya adalah 0. Nah, segini untuk present value daripada pokoknya. Selanjutnya present value annuity-nya. Kita cari lagi present value, rate-nya 10%, N per-nya 4. Nah, PMT-nya kita nggak kosongin, kita isi 16.000 ya. Jadi PMT yang kita gunakan adalah sebesar 16.000 yang terbaru nih, yang diharapkan, bukan yang 20.000. Nah, future value-nya kita nolkan karena kita mencari present value anuitasnya. Tipenya adalah 0. Nah, jadi totalnya adalah 50.718. Nah, total present value bonds-nya berapa? Tinggal kita total. Adalah 187,321. Nah, sehingga nilai yang tercatat ini kan sama aja kayak carrying value ya. Itu dia lebih besar daripada present value bonds yang terbaru gitu. Sehingga di sini terjadi penurunan impairment. Sehingga kita menjurnal loss on impairment sebesar selisihnya adalah 12.679. Jurnal yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Loss on impairment di sebelah debit, pada allowance di sebelah kredit. Sebesar 12.679. Di sini cuma kurang pembulatan ya. Di sini 12.680, di sini 12.679. Hanya masalah pembulatan. Oke, nggak masalah. Lanjut. Yang B, bagaimana jurnal recovery-nya? Misalnya pada tanggal 31 Desember 2020, perusahaan menilai bahwa risiko kredit Bao Group menurun secara signifikan sehingga perusahaan memutuskan untuk melakukan recovery of impairment dengan membuat jurnal sebagai berikut. Nah, untuk recovery-nya, untuk yang impairment amortized, kita langsung aja membalik nih. Sebesar 12.679. Nah, jadi recovery maksimalnya itu adalah sebesar ininya aja. Sebesar allowance-nya yang udah kita cadangkan. Jadi di sini recovery maksimal adalah 12.679. Bisa jadi yang di recovery cuma sebesar 5.000 atau 10.000. Kayak gitu. Lanjut ke contoh yang kedua terkait impairment HFCS ya. Held for Collection and Selling. Nah. Oke, kita baca dulu soalnya. Diasumsikan Alexander membeli HFCS debt investment pada 1 Juli 2019 dengan face value-nya 1 juta. Debt investment memiliki bunga CR-nya 7%. Tanggal jatuh temponya 1 Juli 2024 ya. Artinya di sini berarti dia 5 tahun ya. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019 harga pasar daripada investasi menurun sebesar 960.000. Nah, yang disebabkan karena meningkatnya harga pasar. Nah, jadi karena misalkan harga pasar bunga pasar itu meningkat, itu akan menurunkan debt investment kita. Oke, jadi jurnal dibuat langsung aja. Untuk pembelian ada debt investment di sebelah debit, cash di sebelah kredit. Nah, lanjut untuk mencatat interest revenue, kita hitung tadi kan dibelinya 1 Juli 2019 ya. 1 Juli 2019 sampai 31 Desember 2019 itu adalah 6 bulan. Jadi kita menghitungnya 1 juta dikali 70 kali 6 per 12. Nah, untuk mencatat penurunannya, di sini kan kita yang HFCS ya. Jadi kalau HFCS ini ada dua jenis. Yang pertama kalau risiko kredit, kita mencatatnya loss on impairment pada allowance. Nah, kalau misalkan ada perubahan MR, unrealized gain or loss strip equity pada fair value adjustment. Nah, di sini kita disebabkan oleh meningkatnya bunga pasar. Otomatis kita menggunakan jurnal yang
karena perubahan bunga pasar ya. Unrealized holding gain di debit, fair value adjustment-nya di kredit. Sebesar berapa? Sebesar 1 juta dikurangin 960.000. Kita kurangin oleh 1. Nah, karena di sini dia HFCS, dia akan menggunakan VOCI option. Nah, di sini kita harus menutup unrealized holding gain-nya kepada AOCI. Jadi kita tutup AOCI di sebelah debit, unrealized holding gain strip equity-nya di kredit. Lanjut, bagaimana penyajiannya? Jika hanya disebabkan karena perubahan suku bunga pasar, di sini. Lanjut aja. Debt investment-nya kita hitung dulu 1 juta dikurangin 40.000 ya. 40.000 ini dari fair value adjustment di sebelah kredit ini. Lanjut untuk AOCI-nya di sini dia di sebelah debit ya. Jadi untuk AOCI kalau misalkan jadi sebelah debit, dia artinya itu minus ya. Karena dia saldo normalnya di sebelah kredit. Nah, di sini dia berarti minus 40.000. Lanjut di income statement-nya ada pendapatan bunga sebesar 35.000. Nah, lanjut. Pencatatan penurunan nilai debt investment sebesar 40.000 sebagaimana di atas dilakukan karena penurunan nilainya disebabkan oleh tingkat bunga pasar. Nah, bagaimana jika penurunan nilai 40.000 tersebut penyebabnya ada 2? Nah, yang pertama itu 30.000 disebabkan oleh risiko kredit ya. Jadi dibagi 2 nih, 30.000 untuk risiko kredit dan 10.000 karena peningkatan suku bunga pasar. Jadi jurnalnya juga kita harus membuat 2 jurnal nih. Atau kita jadikan satu seperti ini. Nah, untuk disebabkan karena risiko kredit, kita langsung menjurnal loss impairment pada allowance for impaired debt investment ya. Sebesar berapa? Sebesar 30.000 berarti. Sini kreditnya 30.000. Sedangkan untuk bunga pasarnya, jurnalnya seperti di atas tadi. Unrealized holding gain-nya di sebelah debit, strip equity, kreditnya fair value adjustment. Jangan lupa kita perlu menutup juga untuk unrealized holding gain yang kita tutup ke AOCI. AOCI di sebelah debit, unrealized holding gain di kredit. Sedangkan untuk loss on impairment ini, dia akan langsung mempengaruhi OIE. Nah, langsung mempengaruhi OIE karena dia adalah rugi yang telah terrealisasi ya. Lanjut. Nah, bagaimana penyajiannya? Nah, penyajiannya untuk debt investmentnya dan equity-nya itu sama aja. Kita cari aja 1 juta dikurangin pengurangnya. Ya, jadi si fair value adjustment ini sebagai pengurang daripada debt investment. Nah, allowance ini juga pengurang daripada debt investment. Jadi 1 juta dikurangin 30.000 dikurangin 10.000. Sama aja 960.000. Jadi sifatnya di sini adalah dia sebagai pengurang ya. Kalau misalkan kita sajikan itu sebagai pengurang daripada debt investment. Untuk AOCI-nya berarti 10.000 aja. Lanjut untuk interest revenue-nya ini masih sama ya. Kayak yang tadi di atas pendapatan bunganya. Cuma tadi nggak di jurnal ya, di asumsi kedua. Nah, yang beda itu ada loss on impairment-nya. Nah, di sini dia di sebelah debit. Sebesar berapa? Sebesar 10.000. Ada loss on impairment. Jadi dia langsung masuk ke OIE. Sedangkan unrealized holding gain ini ditutup ke AOCI dan masuk ke dalam akumulasi ada comprehensive income. Oke, lanjut ke jurnal D, jurnal penjualan debt investment.
Diasumsikan pada 1 Januari 2020, Alexander menjual seluruh debt investmentnya dengan harga 960.000. Nah, 960.000 ini sesuai dengan fair value-nya. Nah, maka jurnal yang kita buat. Nah, ingat lagi teman-teman bahwa untuk impairment ini kan kita terkait dengan debt investment ya. Debt investment untuk FOCI itu dia menggunakan FOCI with recycling ya. Nah, jadi dia menggunakan FOCI with recycling di mana jurnalnya itu dia langsung mengakui adanya kerugian dalam penjualan ya. Jadi kas yang kita terima tadi sebesar 960.000. Terus ada allowance for impairment-nya. Ini sebesar tadi ya. Ada 30.000 ya. Allowance itu 30.000 ya. Di sebelah debit. Nah, di sebelah kreditnya ada debt investment-nya. Karena dia menjual seluruhnya berarti di sini nilainya 1 juta. Nah, selisihnya itu karena dia di sini FOCI with recycling, kita langsung mempengaruhi daripada loss on sale of debt investment sebesar selisihnya. Nah, 10.000 ya. Nah, untuk AOCI-nya karena udah nggak ada tersisa lagi investasi hutangnya, kan tadi udah dijual semua nih. Nah, kita maka perlu membalik nih. Tadi akumulasi other comprehensive income ya yang di sebelah debit ini ya, kita balik ke sebelah kredit. Nah, jadi di sini di sebelah debit, harusnya di sini adalah minus ya. Karena dia di debit. Nah, berarti kita tinggal membalik nih. Akumulasi comprehensive income-nya di kredit sebesar 10.000 dan fair value adjustment-nya di debit 10.000. Jadi kita menggunakan akun fair value adjustment di sebelah debit. Nah, nantinya dia juga akan menghilangkan saldo fair value adjustment kita tadi yang di sebelah debit ini. Nah, di sini kan tadi kita ada fair value adjustment nih. Di sebelah kredit, sorry. Nah, di sini dia dibalik juga 10.000 di sebelah debit. Otomatis saldo fair value adjustment itu akan 0 ya. Nah, lanjut ke poin yang terakhir. Bagaimana jika tidak melakukan penjualan ya, tapi dia melakukan recovery. Nah, jadi perusahaan menilai bahwa risiko kredit debt investment miliknya berkurang sebesar 15.000. Jadi risiko kreditnya itu berkurang, otomatis keuntungan kan buat kita. Maka jurnal yang harus kita buat adalah sebagai berikut. Allowance-nya di sebelah debit ya, kita membalik allowance-nya sebesar debit 5.000. Sorry 15.000. Nah, bisa kreditnya recovery of impairment. Nah, ingat di sini nggak ada kaitannya dengan poin 4 karena di sini asumsinya dia jika tidak dijual. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.